pagi semua, nama saya Afif. Saya Faiz. Saya Afan, kami dari kelompok 10 akuntansi sektor publik. Kami akan mendiskusikan tentang pengukuran kinerja sektor publik. Mari kita langsung ke materi pertama, yaitu pengertian dan pengukuran kinerja. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo tahun 2002, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk selanjutnya, terdapat tujuan sistem pengukuran kinerja yang terdiri antara lain yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strateginya. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai good congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Untuk poin C, manfaat pengukuran kinerja. Berikut ada beberapa poin terkait dengan manfaat dari pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dari membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, membantu memahami kegiatan instansi pemerintah. Dan yang kedelapan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Untuk D, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama ada informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada yang pertama ada varian pendapatan atau revenue variance. Yang kedua ada varian pengeluaran. Varian pengeluaran itu sendiri terdapat 2 poin, yaitu antara varian belanja rutin dan varian belanja investasi ataupun modal. Kemudian setelah melakukan analisis varian, maka tahap selanjutnya dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varian dengan menelusur varian tersebut hingga level manajemen yang paling bawah. Yang pertama ada informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balance Scorecard. Menurut Mahmudi tahun 2007, hal terkait teknik pengukuran balance scoreboard merupakan sejalan dengan sektor publik yang menempatkan laba bukan hanya sebagai ukuran kinerja utama, namun pelayanan yang cenderung bersifat kualitatif dan non-keuangan. Kemudian pengukuran dengan metode ini melibatkan 4 aspek, antara lain perspektif finansial yang meliputi growth atau pertumbuhan, kedua ada sustain atau bertahan, kemudian ada harvest atau menuai, kemudian yang berikutnya ada perspektif kepuasan pelanggan. Dalam perspektif ini perhatian perusahaan harus ditujukan pada kemampuan internal untuk peningkatan kinerja produk, inovasi, dan teknologi dengan memahami selera pasar.
Dalam perspektif ini, peran riset pasar sangat besar. Perspektif pelanggan memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu Core Measurement Group yang memiliki beberapa komponen pengukuran, yaitu pangsa pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, kepuasan pelanggan. Berikutnya ada perspektif efisiensi proses internal. Dalam hal ini, perusahaan berfokus pada 3 proses bisnis utama, yaitu proses inovasi, kemudian proses operasi, dan pelayanan purna jual. Untuk perspektif berikutnya atau yang terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth perspective. Menurut Kaplan tahun 1996 mengungkapkan betapa pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan karena dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil ketiga perspektif di atas dan tujuan perusahaan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam 3 perspektif balance scorecard. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah dari variabel kunci. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Karakteristik variabel kunci yaitu yang pertama adalah menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, mudah berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Dan yang kelima adalah variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara. Sebagai contoh, kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung, akan tetapi dapat dibuat ukuran antaranya, misalnya jumlah aduan, tuntutan, dan demonstrasi dapat dijadikan sebagai variabel kunci. Kemudian selanjutnya adalah peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Kemudian indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Kemudian komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja ada 5. Yang pertama, biaya pelayanan. Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit. Misalnya biaya per unit pelayanan, dan beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut maka dibuat indikator kinerja produksi, misalnya belanja per kapita. Kemudian yang kedua adalah penggunaan. Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau presentase tertentu. Misalnya presentase penggunaan kapasitas. Contoh lain yaitu rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur. Yang ketiga adalah kualitas dan standar pelayanan. Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Contohnya yaitu perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. Kemudian yang keempat adalah cakupan pelayanan. Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan. Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun dapat juga digunakan indikator proksi, misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah indikator kinerja dan pengukuran value for money. Menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik menyatakan karakteristik indikator kinerja sebagai berikut.
Yang pertama adalah sederhana dan mudah dipahami, dapat diukur, dapat dikualifikasikan, terus yang keempat dikaitkan dengan standar atau target kinerja. Yang kelima adalah berfokus pada customer service, kualitas dan efisien, dan yang terakhir adalah dikaji secara teratur. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mekanisme untuk menentukan indikator kinerja. Yang pertama ada sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknik tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personil yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Kemudian yang keempat adalah mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau alat pembinaan. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Yang selanjutnya yaitu pengukuran value for money. Kriteria pokok manajemen publik didasari atas 1. Ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntansi publik. Dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, serta efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan atau sasaran. Untuk mengukur kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif. Gunakan indikator kinerja yang idealnya terkait pada efisiensi, biaya, dan kualitas pelayanan. Yang selanjutnya yaitu poin C, pengembangan indikator value for money. Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi 2 bagian, yaitu indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan terdiri dari efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal dan juga membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Poin selanjutnya yaitu ketiga pokok bahasan dalam indikator value for money. Yang pertama yaitu ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan, cost of input. Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan atau spending less. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitasnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output, dan dapat dikaitkan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang rendah-rendahnya, spending well. Yang selanjutnya adalah ketiga, yaitu efektivitas. Pada dasarnya berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan atau spending wisely. Poin L, yaitu langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan
masukan yang dipergunakan dan merupakan ukuran relatif. Yang kedua adalah pengukuran efisiensi. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dan input. Rasio efisiensi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat digunakan dengan cara yaitu pertama meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang kedua, meningkatkan output dalam proses yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input pada tingkatan output yang sama. Yang keempat, yaitu terakhir, menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Selanjutnya, poin ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Yang keempat, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Menurut Smith tahun 1996. Poin terakhir yaitu estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, kinerja tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja karena merupakan perbandingan bagi unit untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Di samping itu terdapat time lapse antara efektivitas yang dilakukan dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Dampak yang ditimbul pada tahun sekarang dapat dirasakan pada tahun-tahun yang akan mendatang. Yang selanjutnya yaitu expert judgment, digunakan karena kinerja tahun lalu yang sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasikan indikator kinerja. Expert judgment digunakan untuk melakukan estimasi kinerja. Selain itu, dari segi biaya juga tidak terlalu mahal, tetapi mempunyai kelemahannya, yaitu sangat bergantung pada pandangan subjektif para pengambil keputusan. Dampak dari pencapaian kinerja tidak secara otomatis dapat dikatakan bahwa unit tersebut mengalami peningkatan kinerjanya. Selanjutnya yaitu trend, digunakan untuk mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja tersebut. Yang terakhir yaitu regresi. Regresi dilakukan untuk menentukan beberapa besar pengaruh variabel independen mampu mempengaruhi variabel independen. Sekian dari kami, bila kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.